Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang karomah yang kita ketahui sering terjadi kepada para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah sebenarnya sudah terjadi di zaman para sahabat, orang yang hidup dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW di zaman Nabi Muhammad. Kali ini kami akan menceritakan karomah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Talhah. Namun sebelum kalian melanjutkan video pada kali ini, alangkah baiknya kalian menekan tombol merah di bawah ini dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dari video terbaru kami. Sahabat Abu Talhah radhiyallahu an, sewaktu di perang Uhud, ia sangat melindungi dan menjadi tameng Rasulullah SAW dari musuh-musuhnya. Keberanian dan ketangguhan sahabat Abu Talhah radhiyallahu an yang sangat luar biasa. Tidak hanya sahabat Abu Talhah radhiyallahu an yang rela mengorbankan nyawanya demi Rasulullah SAW dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang lain juga sama seperti sahabat Abu Talhah radhiyallahu an yang juga rela mengorbankan nyawa mereka. Karena sahabat Abu Talhah ketika perang Uhud sangat melindungi Rasulullah SAW, maka setelah kejadian itu Rasulullah ingin memuliakan sahabat Abu Talhah radhiyallahu an. Suatu hari ketika Rasulullah SAW melempar jumroh Aqabah dan selesai menyembelih hewan hadiah, setelah itu Rasulullah SAW ingin memotong rambut mulia beliau. Tatkala Rasulullah selesai memotong rambut mulia beliau di bagian sisi kanan, lalu Rasulullah SAW memberikan atau membagi-bagi rambut mulia beliau kepada sebagian para sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan pemotongan rambut mulia beliau di bagian sisi kiri. Lalu Rasulullah memberikan semua potongan rambut mulia beliau di bagian sisi kiri kepada sahabat Abu Talhah radhiyallahu an. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW setelah melempar jumroh Aqabah, menyelesaikan sembelihan dan memotong rambut mulia beliau di sebelah sisi kanan, Rasulullah membagi-bagikan rambut mulia beliau kepada para sahabat di sekitarnya. Lalu beliau berkata kepada tukang potong rambut, "Potonglah rambut di bagian sisi yang lain, yakni di bagian sisi kiri." Selesai memotong rambut sisi kiri, Rasulullah SAW menanyakan Abu Talhah radhiyallahu an. "Kemana Abu Talhah?" tanya Rasulullah SAW. Setelah Abu Talhah menghadap kepada Rasulullah, maka Rasulullah memberikan semua potong rambut di sisi kiri beliau kepada sahabat Abu Talhah radhiyallahu an. Ini adalah sesuatu yang sangat mulia dan juga agung, sehingga Rasulullah SAW mengkhususkan Abu Talhah daripada para sahabat-sahabat Nabi yang lain dengan pemberian yang amat sangat berharga, yaitu rambut mulia Rasulullah SAW. Sahabat Abu Talhah radhiyallahu an memiliki jiwa kesatria dan juga jiwa berjihad yang sangat luar biasa dalam menegakkan agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sampai titik darah penghabisan. Diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa ketika sahabat Abu Talhah radhiyallahu an membaca surat At-Taubah sampai pada ayat infiru khifafan wa thiqalan, yang artinya berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat. Lalu sahabat Abu Talhah berkata, "Tidakkah aku melihat Tuhanku juga mengerahkanku baik ketika muda dan juga ketika tua? Maka persiapkanlah diriku untuk melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu anak-anak sahabat Abu Talhah radhiyallahu an berkata kepada sang ayah, "Sungguh engkau telah melakukan peperangan bersama Rasulullah SAW hingga beliau wafat. Engkau pun terus melanjutkan peperangan bersama dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan engkau juga melakukan peperangan bersama dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka sekarang giliran kami untuk berperang menggantikanmu." Sahabat Abu Talhah terus berkata, "Persiapkan aku untuk melakukan jihad." Karena sahabat Abu Talhah ingin melakukan jihad, maka anak-anak sahabat Abu Talhah pun mempersiapkan perlengkapan jihad untuk sang ayah. Singkat cerita, berangkatlah mereka menuju tempat peperangan. Akan tetapi mereka harus menyeberangi lautan terlebih dahulu. Maka sahabat Abu Talhah radhiyallahu an menaiki perahu dan melakukan perjalanan di lautan. Sesuatu yang tidak diinginkan pun terjadi kepada sahabat Abu Talhah radhiyallahu an. Sahabat Abu Talhah radhiyallahu an, beliau wafat sebelum sampai di tempat tujuan. Maka para sahabat yang lain ingin segera melakukan pemakaman untuk sahabat Abu Talhah radhiyallahu an. Akan tetapi mereka tidak menemukan pulau terdekat untuk dijadikan pemakaman sahabat Abu Talhah radhiyallahu an. Mereka para sahabat terus mencari pulau terdekat untuk dijadikan pemakaman sahabat Abu Talhah radhiyallahu an.
Barulah selama 7 hari lamanya mereka baru menemukan pulau untuk dijadikan pemakaman sahabat Abu Talhah yang tidak bisa dinalar oleh akal. Jasad sahabat Abu Talhah radhiyallahu an tidak berubah sedikit pun. Di tempat yang sangat jauh dari keluarga, kerabat, dan juga para sahabat, dimakamkanlah sahabat Nabi Abu Talhah radhiyallahu an. Sekalipun tempat pemakaman sahabat Abu Talhah jauh dari pandangan kita, maka sesungguhnya tidaklah jauh dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak sahabat Abu Talhah di hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan kekasih tercinta Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Demikianlah karomah sahabat Abu Talhah radhiyallahu an. Jasadnya tidak berubah sedikit pun meskipun selama 7 hari lamanya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah yang singkat ini dan semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.